Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Jalaluddin Amran dengan NIM A11 2022 14400. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek capstone saya, yaitu transaksi. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu, baru kemudian saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini zaman awalnya ada tampilan login, kemudian ada register jika belum mempunyai akun. Jika sudah punya akun, bisa langsung login aja. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa waktu register, waktu membuat akun baru, itu akan otomatis role-nya itu atau kayak haknya menjadi hak user biasa. Jadi nggak bisa hak admin. Di sini akan masuk sebagai admin. Waktu menggunakan admin, bisa mengakses ketiga menu ini. Ada data master, transaksi, logout. Di data master ada menu barang, konsumen, transaksi ada order, logout ada kembali ke menu login sebelumnya. Untuk keluar ini dan ini itu keluar, maksudnya keluar dari aplikasinya. Kemudian kita coba ke data barang terlebih dahulu. Di sini ada data yang ada, kita coba fitur hapus ya. Kita coba fitur hapus, datanya terhapus. Kemudian kita coba fitur koreksi. Kemudian kita coba fitur tambah. Ini simpan. Kalau belum nggak bisa berarti keluar dulu, kemudian masuk lagi, isi lagi, dan lagi ke kita stop tersimpan. Kita keluar, di sini ada data konsumen mirip seperti sebelumnya, ada spesifik. Fitur ini nanti punya sama kayak sebelumnya. Kita skip saja. Kita ke transaksi, tapi sebelum transaksi ya coba logout dulu. Ini kita coba buat register, buat akun baru. Misal username-nya register berarti harus ini waktu setelah register akan otomatis diambil di form. Kita coba lagi ya. Saya jelaskan lebih dahulu waktu menggunakan user biasa, data master bisa diakses. Data master hanya bisa diakses kalau menggunakan admin, akun yang haknya admin. Kita coba on, kita coba ya username-nya tadi dengan satu passwordnya berhasil. Jadi tadi yang mau membuat akunnya berhasil, akunnya bisa. Kita coba transaksi. Di sini ini ada form transaksinya.
Di sini ada nomor jual, tanggal, kode konsumen, kode barang, jumlah barang total. Nanti waktu mau nambahin nanti akan tampil di sini. Kita coba terlebih dahulu yang ketiga, barangnya sebagai 001, jualnya maka harga barangnya 2000. Kita beli 2000. Ini ada setelah kita melakukan jumlah yang mau dibeli, barangnya berapa, totalnya dengan muncul di sini. Setelah totalnya muncul di sini, nanti akan muncul di sini juga. Tapi kenapa totalnya jadi 44.800 karena ada tambahan pajak. Di sini kodenya B01 mulai. Kemudian kita coba fiturnya ya, pilih barang. Karena kalau yang ini kan cuma bisa lihat kodenya, kalau pilih barang bisa lihat keseluruhan. Kita coba bisa ya, langsung ini barang yang dibeli kodenya ini otomatis berubah menjadi B01. Pisang kita pisang 18 3. Di sini ada kode tambahan sama seperti tadi, tapi biasanya di sini pajak ini total dari 4.800 sama 5.400, jadi 10.200. Di sini total ini keduanya ini dijumlah terus muncul di sini hasilnya 104.200. Nah, kita coba hapus ya. Kita coba hapus item. Nah, ini totalnya berkurang lagi. Sekarang kita coba tambah lagi besar. Itu. Kemudian kita karena totalnya 192.200, kita punya uang 200.000 terbayar. Yang tertulis ya, bayarnya 7.800 simpan ya, punya ada disimpan. Kemudian kita coba cetak. Nah, di sini akan tambah ya, total harganya ini pajaknya sekian totalnya. Kalau lebihnya mungkin bisa tambahin kembali. Itu tadi fitur yang kemudian saya akan menjelaskan shortcutnya. Kita mulai dari yang login. Ada desainnya. Di desain ini menggunakan label juga, label di sini text field, bisa di property, ini ya, text field langsung aja text field, dan ini password ini label, ini button, dan kita ke source code. Di sini kita import java.sql semua, sesuai Java option, JavaScript, kemudian di sini ada kita buat variable connection dengan variabelnya on. Kemudian kita buat konstruktornya from sini ini komponen dan OpenDB. Jadi waktu ini otomatis menjalankan OpenDB ini sama ini komponen. Ini komponen itu komponen-komponennya yang ini ya, komponen. Nah, kemudian ada metode get SLA1S. Ini gunanya itu untuk mendapatkan enkripsi. Jadi masa disus endpoint klik misalnya SL1 put intinya ini kayak merubah gitu menjadi enkripsi SLA1.
OpenDB untuk menghubungkan koneksi ke database. Nah, kalau host usernya root, ini ada passwordnya, dan ini tabel, nama database-nya. Con yang ini tadi di awal connection ini untuk melakukan koneksi ke database-nya. Kemudian ada button login, ini untuk yang tombol login. Actionnya waktu ditekan nanti itu kan justru sini get text-nya, kita isi itu teks sama ini teks password, get passwordnya. Waktu isi password kita ambil passwordnya, dan kita string value itu berubah ke string dulu karena password, kemudian di hash judulnya juga string, dan kemudian try string SQL select from username, dan katanya ini masuk tanda tanya reverse statement stmd dengan SQL reverse statement juga mempersiapkan tandanya karena tandanya kita stm set string, kita set yang parameter index 1, tanda tanya index 1, username ini yang tadi diambil, kita index 2 juga yang password ini. Di resultnya rs stm execute query. Jadi waktu ini karena SQL-nya sebenarnya datanya udah diisi sama username sama password, kemudian itu nanti kita akan cari apakah ada username sesuai dengan yang kita isi atau password dan password yang kita isi sesuai nggak dengan username. Cek, caranya kita tarik dulu string row-nya, kemudian kita string row, kita buat menunya row, jadi nanti tergantung row-nya ya. Kan ini rs itu nanti buat ngambil row-nya, jadi waktu disimpan dia itu ada row-nya, saya akan tunjukkan database-nya. Nah, ya, ini row-nya di sini admin user, passwordnya di hash a1, ini username-nya, namanya. Ini row, jadi di sini row, nanti masuk di sini row-nya apa, misalnya admin atau user. Nah, nanti menunya set visible true, nanti waktu udah ambil form-nya, terus yang form-nya di dispose atau stringnya plus, address-nya juga plus, dan ini ada register dispose, terus konsep new form register, hasilnya tampilin, dan kita coba ke register ya. Nah, register sama set ini text field, ini password field, password field, ini pattern importnya hampir sama seperti login, connection sama statusnya appearance trip, kemudian di komponen OTP berhubungan kita sama, jadi di sini cek DB, cek data ya, waktu menjalankan register nanti ada yang cek data gitu. DB ini nanti untuk menyimpannya, jadi kayak kita isi ini nanti disimpan di database value-nya user atau username, nama, role, password, ya automatic gitu. Kemudian username kita ambil username ini query reverse statement cek stmd, cek query cek stmd index 1 username resultnya cek password. Nah, ini untuk mengecek apakah username itu udah pernah dipakai sebelumnya atau enggak. String 1 hanya ini string username yang ini username apakah itu ada atau enggak ya, kita dicek dulu. Kalau enggak ada berarti bisa melanjutkan, kalau ternyata username ada nanti akan muncul username sudah ada.
password tidak cocok nih untuk waktu konfirm passwordnya, sehingga false sampai masuk taruhnya user atau register itu otomatis saya buat ke user dengan ya string value of ini, terus ngambil password tapi dibuat ketika string ini diambil dulu set. Kalau sudah sama nanti di S ke SHA1 di enkripsi, kemudian baru kita buat PSTF preparation di parent statement. Parent statementnya besar ya, dan set string 1 itu username, 2-nya nama, 3-nya role, 4-nya password down. Ini kita tambahin add batch, kemudian batch-nya sudah dibuat, kemudian kita execute, kemudian kita commit. Nah, nanti akan tahu data user berhasil disimpan. Sini ada menu-menunya juga ada menu user, masa disebut true. Kemudian register waktu FTP terus menu terus dispose registernya dia kayak hapus itu kayak hilang kan nggak keluar programnya. Dispose ini kayak hilang tapi nggak keluar dari program putih program jalannya ya. Kalau login kan nanti tamunya Chrome. Kemudian kita ke Chrome menu. Di sini ada kita barang ya, pakainya itu menu bar di sini, nambah menu, terus menu item taruh di sini, nanti bisa ke menu barnya ini. Nanti bisa nambah menu item, ada 3 tambah start ini. Terus di source-nya kita ini ya yang diimport, kita langsung punya komponen. Ini di slow ini untuk kalau menunya misalnya ada row-nya, kalau nggak ada ya panggil biasa aja kayak menu admin. Nah ini set access based on row, salah ini adalah tampilan row equal admin. Kalau admin nanti menu master ini ya, master ini bisa tampil. Kalau user biasa ya masternya false bisa tampil. Kemudian ini kita barangnya seperti itu. Ini ya keluarnya exit 0 berarti programnya berhenti. Close kembali ke login, kembali ke login. Kemudian kita coba ke yang barang terlebih dahulu. Contohnya ini text field yang ini dipakai si combo box. Ini tabel dia tabel button biasa dan shortnya ini yang perlu diimport ada connection, resource metadata, exception, sini combo box, ocean time, JSON tabel. Mungkin kita buat variable count, SPM, STM, boolean, address, stop, string kesatuan, boolean edit false, private object data tabelnya nol, jadi data tabelnya kosong. Kemudian kita find header ini kita samakan dengan yang di sini. Nanti ada fungsinya. Kalau misalnya ini harus sama, kalau enggak nanti waktu misalnya kita ini jalanin, di tampilan emang ini, tapi waktu dijalanin nanti misalnya ini ya, harga beli nggak ada, maka waktu dijalanin di sini katanya cuma kode nama barang satuan harga stok min, harga belinya nggak ada, karena di header ini harga beli nggak dicantumin. Dan ke konstruktor ini harus semua ya, biasa. Ke konstruktornya sekarang komponen OpenDB, data aktif, tombol. Ini buat tampilan awalnya. Set field ini supaya waktu enter ke row
Jadi waktu di nyari datanya kita set tekan pilih yang mana, nanti di sini langsung tampil di yang sesuai ini. Kalau konten di sini, nama di sini, satuannya nanti di sini, harganya di sini atau beli tergantung yang dipilih. Di set get value. Taruh beberapa, mulainya dari kolom 0, 1, 2, 3. Kemudian overtipping seperti sebelumnya untuk terhubung dari localhost, database-nya, password, usernya siapa, kemudian baca data. Ini untuk membaca data dari data yang sudah disimpan di waktu masuk. Jadi datanya dibaca, misalnya habis insert datanya sudah dibaca, habis koleksi perubahan datanya sudah dibaca, habis terus data datanya sudah dibaca lagi. Dia membaca data dari database. Akun ini sekolahnya harus selesai. Ini RSS barang nama resultnya. Baris select kolom barangnya, tampilin infonya, meta get kolom, jumlah kolomnya, transfernya baris get kolomnya, baris 0 terus baris ini jumlah baris, kolomnya terdapat tabel kan tadi 0, sekarang ini objek baris call, baris sama call, indeksnya harus di default first, ini ya x-nya 0 berarti dari yang awal paling atas. Kalau misalnya itu paling atas dibaca dari paling atas terus kedua, ketiga. Ini kolomnya 1 ya. Ini kalau ini tuh nama kolom di database. Saya tunjukkan. Nah ini ya, ini nama kolomnya database. Kemudian S barang get string-nya, database-nya. Saya tambahnya di get string, buat string. Ini buat kolom yang tabel ini 0, 1, 2, 3 disesuaikan. Waktu itu 0, nama barang itu yang 1. Kemudian setelah selesai tabel barangnya, set model. Tabel BRG itu nama variabel ini, nama variabel ya, tabel BRG set model. Kita buat modelnya, kita set normalisasi data tabel. Ini kan disimpan di kolom mainnya. Kalau di sini karena ini datanya, nanti ini kolomnya disusun. Jadi itu makanya kenapa header di sini isiannya harus sama kayak yang didesain. Jadi kalau waktu keluar, ini juga keluar sesuai. Kemudian ada kosong, metode kosong ini buat kosong. Misalnya batal kosong 0, yang satunya otomatis kembalikan 0, yang 0 itu boleh. Yang lainnya dikosongin aktif. Misalnya kan buat aktif, nanti itu ada aktif. Aktifnya itu txt code-nya, txt namanya, sampel satuannya, berarti ini bisa diisi. Kemudian kita set tombol. Kita set tombol itu misalnya buat tampilan awalnya kan misalnya false atau misalnya true. Ini untuk simpan itu nanti kalau true nanti jadi false. Atau juga jadi false. Dan kita ke action performance-nya. Di sini keluar nanti dispose, seperti kalau ini nanti kembali ke menunya tertampil. Kemudian di sini simpan, ini simpan mouse dekat. Berarti waktu simpan diklik tombol simpan ini diklik. Nanti dia itu kan nambah dulu ya dari isian. Right, edit atau simpan. Kalau edit nanti update. Kalau belum pernah disimpan, kalau misalnya waktu awal itu nambahnya
tambah bukan koreksi, berarti nanti insert lagi nanti nambahin kode ke ini ya, ke kabel barang nanti kemudian tambahkan set model defaultnya tabel header. Misalnya ada baru terus dibaca data supaya ada tambahan atau perubahan baru tombolnya kembali ke true. Kemudian satuannya ini ya, sample system performance satuan satuan generated item. Misalnya satuan pakai ini event get source. Ini biar bisa milih, soalnya ini kan milih kayak gini. Ada dua, selain dua ada keranjang, ada kilogram atau ounce, jadi bisa milih makanya pakai kilogram. Kemudian untuk tambah, nah ini yang tambah ya, if satu kemudian jadi false, jadi yang sebelumnya lagi itu jadi false. Terus dikosongin, berarti isinya kosong, isinya kosong, tolong mbak atau performa ini buat batalin kalau misalnya kan tadi mau ngisi atau ngedit terus batal nggak jadinya ya kembali ke semula. Oh seperti itu kan, jadi nanti waktu buat ini buat milih, intinya kayak milih terus nanti bisa dikoreksi atau dihapus. Terus tombol ini sudah terus yang ini harus performa dilihat ini ya, ini dapat di table false. Kenapa code-nya kok di false? Karena nanti waktu mau update biar tahu update-nya itu yang mana, soalnya berdasarkan code-nya. Jadi kalau code-nya diganti juga ya nanti bingung mau update-nya gimana. Itu harusnya biasanya true ya, biar nanti bisa pakai yang ini update. Kemudian hapusnya ini ya, string delete from barang kode barang, kita ambil kodenya yang tadi yuk, pakai ini set field txt get text terus execute update set tabel. Berarti kemudian dikembalikan jadi false. Kemudian ya selesai, kita ke konsumen nggak beda jauh dari barang ya, text field tabel button source-nya hampir mirip, yang field itunya sama, kontibit satunya sama, filter sama, data kosong aktif tombol simpan modnya juga berbeda. Mungkin bedanya ya di konsumen tabel lain database-nya ya bersama, sedangkan database-nya dipakai sama. Kemudian nanti juga ke barang juga sudah form lagi form di transaksi ini saya di situ. Nah, transaksi sekarang transaksi tanggal jual itu menggunakan ya, seperti itu. Spinner. Oh ini spinner. Nah pakainya spinner maksudnya itu. Yang lainnya ya text field biasa sama. Ini juga text field. Kalau yang ini pakainya text area. Ini buat yang tadi. Ini text field. Kalau yang putih ini berarti di table biar diedit. Kalau yang pajak ini di table-nya nggak bisa, berarti bisa diedit. Nah,
yang konsumen langsung sih. Kemudian di transfernya kita bahas. Nah, ini hampir sama punya import, SPT, print. Ini buat nyetaknya itu ya. Tadi buat cetaknya. Kita ketika model hampir sama. Ini hampir sama. Komen sama set editor sebenarnya dari editor tanggal. Ini buat ubah tanggalnya. Di editor jadi titik. Artinya tahun dan hari. Kemudian open DP sama hitung jual. Nah, di hitung jual ini penghitung jualan ininya ya. Total harga sama pajak. Jadi kalau misalnya pajaknya sekian-sekian, nah misalnya kurang dari 50.000 nanti pajaknya 12%, kurang dari 100.000 10%, kurang dari 200.000 8%, lebih dari 200.000 6%. Totalnya 12 sama TXT totalnya kita set di harga ini total yang total pajak tambah tax pajak TXT total dan TXT total ini TXT total itu hitung total itu total ini total pajak berada TXT pajak ini kan pajak sendiri-sendiri, kalau ini pajak total keseluruhan ngaturnya di situ. Pajak konsumen ini di formulir jadi waktu select konsumen atau cons. Jadi kan karena itu cuma bisa milih fotonya aja, nanti dia tuh kayak baca itunya datanya apa aja. Dan baca barang juga sama untuk nampilnya. Nah sekarang untuk bahas akun barang history-nya untuk barang, jadi kita ini cuma foto barangnya aja, juga cuman foto temannya. Kemudian detail barang, jadi waktu dipilih nanti tampil detail-detailnya. Ini ya, foto barangnya apa, tanya nama barang tampil. Kenapa hanya nama ada harga barang, karena jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya di enter nanti totalnya baru totalnya bisa diberikan. Jadi totalnya diisi total. Kita konsumen ini bisa stabil, katanya di visualisasi. Kemudian ada kosong, nilai kosong total, yang total kosong. Kosong itu untuk seasonal nama ini yang kayak ini itu kosongnya yang di sininya kosongnya kalau itu kan kosong sini kemudian aktifin buat dengan tombol misalnya setombol itu pun buat aktifin buat stable atau buat enable yang bisa nomor jual buat biar ada nomor jualnya, jadi kita bisa tahu itu ID-nya berapa. Kemudian cuma di tabel ini berarti tabelnya yang muncul di tabel express memo ini. Jadi semua transaksi ini baru senang database-nya atau sampai konversi. Kemudian ini ada format tanggalnya ya, waktu mintanya.
tas ini buat modelnya atau proyeknya selanjutnya ini kebetulan ada untuk pilih aku ada hubungannya sama selek barang jadi saya bisa sendiri ya buat selek barang dia manggil agar tepatnya dan sini dia terus dipilih cuma nanti barang ke XTID teman-teman jadi yang ini itu nanti sama kalau di sini sama kita hitung bayarnya waktu mau dapat kembaliannya berapa dan kosong tabel misalnya ada hapus ini hapus aja hapus data tabelnya di waktu hapus tuh nanti biar data harganya juga murah sesuai yang dihapus barang harganya berapa pajaknya juga berapa dihapus dan terus kita baru ingat haruslah dikurang-kurangi data kita hapus dari tabelnya dibuat berbentuk diskon yang namanya mereka indeks berapa maka dari pertama ngecek dulu yang berapa kemudian ada tambah ini apa namanya lagi itu namanya kesepakan di sini nah di sini semua transaksinya 2 tahun per 2 tahun sekarang nanti keluar dispos cetak hanya bentuk pertama tanggal sini tanggal nanti terus yang berarti next atau produknya step kemudian step ini buat dapetin tabelnya nilai dari tabelnya value row berapa kolomnya berapa kalau mau order itu diambil terus dicetak dari nomor kode nama nanti kemudian sampai tabelnya ini nggak ada kerjaan sampai itu jangan tersebut terserah offset karena tapi batasnya kemudian pilih versi performa ini pilih itu buat buka ini buat buka sel barang ini yang nanti terus setelah setting seperti bisa buat pause nah kemudian hitung dulu supaya kita kan terakhir kolom syarat barang nah syarat barang ini waktu ini yang tadi dihubung sama transaksi ini yang diimport nah sini konsep diterima sama ya bisa data sama kemudian akan tiga buat terhubung semua bisa data persnya buat ini akan ditampilkan tapi barang mosquito jadi waktu di klik gitu ini tabel barang kita levelnya tabel barang kita level string ini buat ambil tabel barang dari tabel barang kalau yang ini tabel barang bisa taruhnya itu berapa diambil pas waktu nanti FAB itu yang di sini tanah di ya FAB transaksi FAB ini setelah diklik nanti kan tampilnya barangnya diklik nanti waktu dispose dan benda langsung ambil lagi di transaksi. Nah, sekian adalah penjelasannya juga ya untuk menunya ya logoutnya ya mirip kalau kembali nanti kita menurut di menu login. Terus sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.